3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI serta teman-teman sekalian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang akidah yang benar terhadap makhluk halus atau setan. Baiklah, sedikit kita kaji yaitu pengertian makhluk halus atau makhluk gaib atau sering juga disebut setan. Pengertian makhluk halus atau makhluk gaib atau sering juga disebut setan. Makhluk gaib yang disebut juga makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata atau makhluk astral adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan makhluk hidup yang keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Kata makhluk berasal dari bahasa Arab yang berarti yang diciptakan dan goib yang artinya tidak nampak. Sehingga goib di sini maksudnya adalah apabila dilihat dari sudut pandang atau indera manusia terhadap makhluk-makhluk tersebut, dia tidak kasat mata atau tidak nampak. Goib dibagi menjadi dua, yaitu pertama goib mutlak. Goib mutlak yaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan lainnya, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Yang kedua yaitu goib nisbi. Goib nisbi yaitu perkara goib yang dimungkinkan makhluk dapat mengetahuinya, namun tidak terperinci, disebut sebagai goib nisbi karena dinisbatkan pengetahuannya menyaksikan hal-hal yang goib. Di atas telah dijelaskan beberapa pengertian dari makhluk gaib. Namun yang sering jadi perbincangan yang mengenai makhluk gaib atau makhluk halus ialah seperti jin, iblis, setan, dan sejenisnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makhluk gaib yang selain malaikat, yaitu jin, setan, dan iblis. Yang pertama, iman kepada makhluk gaib selain malaikat. Yang pertama itu jin. Apakah itu jin? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jin diartikan sebagai makhluk halus yang dianggap berakal. Secara kebahasaan, jin berasal dari bahasa Arab jamak yang mengandung makna ketersembunyian atau ketertutupan. Selain jin, yang kedua yaitu adalah iblis atau setan. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa kata iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblas, artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Tuhan. Boleh juga diartikan sejauh dari kebaikan. Kata setan juga berasal dari bahasa Arab yaitu syaitana, artinya amat jauh. Maksudnya adalah bahwa setan itu amat jauh dari kebijakan dan amat dekat dengan kejahatan. Iblis dan setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan oleh Allah dari api, kerjaannya merangsang nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan identik mirip dengan iblis. Dengan menyandang nama setan, dia tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, tetapi juga menggoda manusia. Iblis sudah ada sebelum Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat, sedangkan setan yang sebenarnya adalah iblis dengan peran dan fungsi yang baru itu hidup di kalangan manusia, tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut dan tidak lagi tinggal di surga. Maka yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa beserta keturunannya atau manusia tidak lagi disebut iblis, melainkan setan.
Beralih ke satu pertanyaan, yaitu bagaimana akidah yang benar terhadap makhluk halus atau setan. Perlu kita ketahui bahwa setan adalah musuh yang sebenarnya. Pada saat mendengar istilah jin ataupun setan, maka dalam benak sebagian orang muncul rasa takut dalam menghadapinya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena memang banyak faktor yang dapat menimbulkan hal tersebut. Di antaranya, adanya peran dari media yang memberikan stigma itu hampir setiap hari, yaitu jin ataupun setan adalah makhluk yang menyeramkan, makhluk yang selalu mengganggu, makhluk yang sangat mudah terusik dengan keberadaan manusia dan sebagainya. Padahal kita sebagai manusia dan mereka sama-sama merupakan makhluk Allah yang diberi hukuman untuk beribadah kepadanya. Kita semua harus meyakini adanya jin, tetapi bukan berarti kita harus takut apalagi malah tunduk kepadanya. Karena bagaimanapun, berbagai dalil telah menyebutkan dengan jelas bahwa jin termasuk dalam makhluk Allah. Di sisi lain, kita pun harus meyakini bahwa manusia sejatinya adalah makhluk Allah yang paling mulia. Tetapi kemuliaan ini tidak pantas menjadikannya sombong terhadap makhluk lainnya. Jika kesombongan itu ada, maka bisa mengakibatkan derajatnya akan jauh lebih rendah daripada iblis dan akan menyebabkan Allah sangat marah. Dari penjelasan di atas, kita sebagai manusia yang beriman tentu harus memposisikan setan sebagai musuh yang sebenarnya, sekaligus harus mewaspadai tipu dayanya. Rasa dendam yang dimiliki setan sebenarnya diusir dari surga akan terus membakar semangatnya dalam menyesatkan manusia sampai datangnya hari kiamat. Dengan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akidah yang benar terhadap makhluk halus atau setan yaitu dengan yakin dan percaya bahwa makhluk gaib adalah memang ada dan benar-benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan mereka bukan untuk disembah atau ditakuti, sebab kedudukan manusia dan makhluk gaib sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala.